Banyaknya tenaga medis meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta untuk adanya perbaikan jam kerja. Selain itu, tenaga medis dengan penyakit bawaan tidak perlu melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Jam kerja dan beban kerja tenaga kesehatan perlu diperbaiki agar tidak terjadi atau tidak adanya kelelahan. Selain itu, pemberian suplemen juga diperlukan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, ruang isolasi dan ruang ICU juga penting dalam perawatan pasien COVID-19. Provinsi paling tinggi penggunaan tempat tidur isolasi, yakni Bali dan DKI Jakarta serta Jawa Tengah. Sementara provinsi dengan penggunaan tertinggi ruang ICU adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Pertama adalah pengurangan jam kerja tenaga kesehatan, merasionalisasi agar tidak terjadi kelelahan. Yang kedua adalah menambah jumlah shift. Yang ketiga adalah melakukan kategorisasi pasien untuk mengurangi beban kerja di mana beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Wisma Atlet dapat menangani pasien dengan kondisi ringan hingga sedang. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia Kamis kemarin kembali mencetak rekor baru. Data terbaru kasus positif menembus 3.622 kasus dalam sehari. Rekor pertambahan kasus positif dalam satu hari itu melewati angka satu hari sebelumnya, yakni pada 2 September yang mencapai 3.075 kasus. Sebelumnya rekor penambahan tertinggi terjadi pada 28 Agustus dengan 3.003 kasus. Pada 9 Juli dengan 2.657 kasus. Sementara rekor tertinggi yang menembus angka 1.000 terjadi pada 9 Juni. Rendahnya disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu indikator meroketnya jumlah kasus positif di tanah air. Namun demikian, beberapa minggu terakhir ini terlihat peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan dan ini semua tentunya yang dulunya kita bisa kendalikan, sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Apa artinya ini semuanya? Ini semua artinya bahwa kita sebenarnya belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten, secara nasional. Dan ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga masyarakat, agar betul-betul dapat patuh untuk menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan baik individu maupun seluruh masyarakat secara kolektif. Kami perlu sampaikan tentang perkembangan kasus harian COVID-19 ini pada tanggal 3 September hari ini. Terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan, yaitu 3.622, di mana kalau kita lihat ada 4 provinsi yang menjadi kontributor terhadap angka ini. Tentunya provinsi lain juga, tetapi ini adalah 4 yang terbesar. Pertama adalah dari DKI Jakarta sebesar 1.359, dari Jatim 377, dari Jateng 242, dan dari Jabar 238. Dan jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 44.463 atau 24,1%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif ada 132.055 atau 71,6%. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 7.750 dengan persen kematian 4,2%.